kami persilakan waktu dan tempat dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ma ba'd. Para sesepuh al-makaramun, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Saya awali dengan cerita. Ada seorang perempuan mu'allafah baru masuk Islam. Suaminya rajin membawa istri mu'allafah ini ke pengajian-pengajian setiap hari. Nah, di antara pengajian-pengajian itu ada seorang mubalignya yang bercerita bahwa orang-orang saleh, orang-orang baik nanti akan masuk surga. Dan di dalam surga Allah sudah siapkan 40 bidadari. 40 bidadari. Satu bidadari membawa dayangnya 70. Satu dayang punya pembantu 40 lagi. Jadi bayangkan 40 dikalikan 70 dikalikan 4 lagi. Ini perempuan mu'allaf itu melotot matanya, ya Allah, mudah-mudahan suamiku jangan masuk surga. Mana tahan ya, dengan 40 bidadari satu aja saya udah kelenger itu. Jadi artinya bahwa surga tolong jangan diceritakan apa adanya seperti di dalam Al-Quran itu, karena Al-Quran diturunkannya di negeri Arab, artinya sesuai dengan imajinasi orang Arab. Jadi itu sangat kondisional sekali. Jadi kalau cerita sorga, orang Indonesia bilang di sana banyak tarling, dah gitu aja. Ya pokoknya segala kenikmatan ada di sana. Jangan berceritakan bahwa di sorga nanti di bawahnya banyak sungai-sungai mengalir. Yang biasa kita dengar tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Begitu orang Indramayu mendengar surga banyak sungai, meriang gini. Ya banjir maning sama kan. Itulah semacam itu. Kemudian juga ada cerita lagi, seorang mubaligh di sana menceritakan bahwa orang-orang yang masuk surga itu wajahnya menjadi putih, wa tabyaddu wujuhuhum, dan orang yang masuk neraka wajahnya menjadi hitam, wa taswaddu wujuhuhum. Di situ ada orang Afrika tersinggung bukan main, dasar rasialis kamu katanya gitu. Jadi itulah persoalannya. Jadi kita sendiri tidak jelas surga yang seperti apa. Itulah makanya saya dalam ceramah-ceramah jarang bercerita tentang surga. Pertama karena saya sendiri belum pernah masuk surga, dan juga belum tentu saya masuk surga. Suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad itu menerima para sahabat yang banyak memberikan kontribusi terhadap perjuangannya, menyumbang harta, menyumbang tenaga, pikiran dan sebagainya. Mungkin Kanjeng Nabi merasakan adanya tingkah laku yang berbeda. Jare wong kene mah engke gesejen.
engkege sejen. Kalau orang merasa berjasa itu jalannya juga lain kok. Nabi merasakan seperti itu, lalu beliau mengatakan, wahai sahabat-sahabatku yang tercinta, tidak ada jaminan bahwa kamu bisa masuk surga berdasarkan amal-amalmu itu. Ya. La yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalih. Jangan berharap kamu mengira bahwa bisa masuk surga berdasarkan amalmu. Lalu mereka bertanya, wala anta ya. Lalu mereka bertanya kembali kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, apa termasuk engkau juga sama? Qala bala, ya aku juga sama. Bal bifadlihi wa mannihi. Kalaupun aku masuk surga itu karena anugerah Allah, karena karunia Allah semata-mata, bukan karena amal kita. Ini supaya kita mengerti, jangan dulu menghayal surga lah. Yang penting kita coba introspeksi dulu, kira-kira pantas enggak congor makanan manjing surga ki. Apa boleh? Congor makanan manjing surga. Kemudian juga Nabi mengatakan jangan bermimpi orang yang di dalam hatinya menyimpan kesombongan sekalipun sebesar atom, seberat atom, kelak bakal bisa masuk surga. Jangan berhayal. La yadkhula ahadukumul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin minal kibriya. Jangan bermimpi engkau masuk surga ketika di dalam hatimu ada kesombongan sekalipun seberat atom. Kalau atom itu berapa sih beratnya? Bukan atom jamblang ya, bukan atom peleret ini mah. Atom itu nuklir, ya, partikel yang paling terkecil, ya, ukurannya 10 kali 9 pangkat min 12. Gitu ngeliat itu nggak kelihatan mata. Sebesar itu pun akan menghalangi kita masuk surga. Saya mau nanya sebelumnya, ibu-ibu, bapak sekalian, kepengen masuk surga nggak? Bapak pengen masuk surga? Bapak pengen masuk surga? Saya bertanya dulu, di dalam hatimu ada kesombongan nggak? Di dalam hatimu ibu-ibu ada kesombongan nggak? Jangan berharap masuk surga. Seberat atom sekalipun. Ini harus kita pahami. Ibu-ibu sudah pernah masuk surga belum? Bapak-bapak sudah pernah masuk surga belum? Boro-boro masuk surga, belum masuk saja sudah sombong. Yang sudah ada di dalam surga karena kesombongannya diusir lagi. Bayangkan. Siapa itu? Itu namanya iblis. Sudah di dalam surga karena kesombongannya dia diusir dari surga. Seberat apa kesombongan iblis? Seberat atom. Kecil sekali sombongannya. Apa itu? Dia merasa lebih baik dari Adam. Itu sebabnya ketika Allah menyuruh para malaikat bersujud kepada Adam, ternyata iblis menolak. Lalu Allah dengan keadilannya tidak serta-merta ditampak diusir, tapi dipanggil dulu baik-baik. Dan dipanggilnya juga bukan sebagai tersangka, hanya sebagai saksi. Lalu diinterogasi oleh Tuhan, ma mana'aka antasjud. Apa yang menyebabkan kamu keberatan untuk bersujud kepada Adam? Jawab iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Bayangkan, orang merasa dirinya lebih baik saja sudah diusir dari surga. Sekarang saya bertanya kepada ibu-ibu yang hidungnya mancung, suka ngeceng gak sama hidungnya pesek?
Kan madudu pesek nok arane menonjol seperlunya. Kadik tuku kacamata gedin ka, engko dek melorot belikin ge. Sombongnya muncelak setinggi langit hanya karena hidungnya lebih mancung. Dan banyak hal yang menyebabkan kita merasa lebih baik dari siapapun. Karena perasaan lebih baik dari siapapun adalah satu indikator orang itu ada kesombongan di dalam dirinya sendiri. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi jujur aja, pengen masuk surga enggak? Ada sombongnya enggak? Kira-kira bisa masuk enggak ya? Rasulullah menjawab enggak bisa masuk kalau sombong mah. Nah, ini kita akan membahas tentang kenapa orang sombong tidak bisa masuk surga. Saya ingin ngaji di sini, ngaji psikologi kesombongan. Kenapa orang itu sombong dan bagaimana perilaku orang sombong sehingga tidak layak menjadi penduduk surga. Mari kita dengarkan. Ketika iblis mengatakan aku lebih baik dari Adam, oleh Allah direspon, oke, jadi kamu merasa lebih baik. Apa argumentasimu? Engkau merasa lebih baik. Bayangkan, Allah mempertanyakan, nggak langsung dikepret, diusir, ditanya, sebabnya apa engkau merasa lebih baik dari Adam? Dijawab, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin. Aku dibuat dari api. Sedangkan Adam wa khalaqtahu, dan engkau buat Adam dari mintinin, dari tanah. Satu kesimpulan saya dari jawaban iblis ini yang sombong itu, ternyata saya tanya kepada ibu-ibu dan bapak, iblis menyatakan dirinya lebih baik dari Adam karena dia dibuat dari api, Adam dibuat dari tanah. Saya mau nanya jujur nih kepada orang-orang Bulak, baik mana, api atau tanah? Nah, anak sing pinter kedik siraku. Di dalam api tidak ada apa-apa, hanya karbonat pembakaran saja kok. Tapi di dalam tanah segala macam unsur mineral ada. Jadi api dengan tanah baik mana? Baik tanah. Berarti jawaban iblis benar enggak? Dengan demikian satu kesimpulan psikologi kesombongan nomor satu, orang sombong itu otaknya goblok. Setuju? Dia tidak tahu bahwa tanah lebih baik dari api. Satu. Apapun. Apa? Ada apa? Hah? Pingsan. Ada apa? Ya. Guyon nanti kan. Oh iya iya. Oke, orang SLB ya. Ya, silakan diamankan panitia, tapi jangan ada kesombongan di hatimu. Dia juga sama makhluk Allah yang perlu kita sayangi, betul? Oke. Setelah itu kata Allah, ya sudah, kalau kamu tidak mau bersujud, silahkan tinggalkan sorga ini, pergi. Ternyata begitu iblis diusir, dia tidak menangis, dia tidak minta maaf, dia tidak mengaku bersalah, malah menantang kepada Tuhan. Begitu pergi dari sorga, iblis jawab oke, sambil malang kering. Dua,
psikologi kesombongan, bahwa orang sombong itu tidak mungkin meminta maaf kepada siapapun. Dan orang sombong tidak mungkin akan mengaku bersalah kepada siapapun. Dan orang sombong tidak mungkin merasa menyesal apapun yang dia lakukan. Ini psikologi kesombongan, supaya bisa paham pantas orang sombong tidak bisa masuk surga. Malah justru begitu diusir dia bilang oke, malah menantang Tuhan sekalian. Itu cirinya orang sombong, rajin menantang orang. Oke Tuhan, aku keluar, tapi dengan 2 persyaratan. Kata Tuhan, oke, silahkan katakan, yang penting engkau segera pergi dari sini. 1, aku minta dikasih umur panjang sampai ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat nanti. Allah menjawab, oke, saya kabulkan, innaka minal mundharin. Umurmu panjang, silakan. Oke, udah sana pergi. Belum juga, masih tinggal 1 lagi. Sok segera bilang apa? Yang penting aku tidak sudi engkau tinggal di surga ini. Oke, 1 lagi, izinkanlah aku menggoda seluruh umat manusia, anak cucu Adam semuanya. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata Allah, silakan kau goda seluruhnya. Oke, goodbye. Waduh, keluar dengan rasa senang hati sambil bersiul-siul dan tolak pinggang, gadangnya menusa manjing neraka kabeh bareng-bareng karo kita. Itu strategi setan. Sebab kalau semua masuk neraka, nanti dapat pengampunan seluruhnya, dia masuk surga juga akhirnya. Itu liciknya iblis. Oke. Setelah keluar, di tengah-tengah iblis sedang bersenang-senang itu, di sini ada satu pelajaran yang saya sisipkan. Kalau begitu, iblis umur panjang sampai kiamat seizin Allah. Dan iblis menggoda manusia juga seizin. Kalau begitu iblis menggoda kita adalah legal dan resmi. Dia punya SIM. Ayo. Resmi, dapat izin dari Tuhan. Jadi punya SIM. Apa SIM itu? Surat izin menggoda. Makanya jangan marah sama iblis, dia resmi loh. Mana buktinya? Nih SIM-nya ada. Izin Allah yang mengizinkan. Jadi dalam keadaan senang gembira di luar makan menggoda manusia dan berumur panjang, di situ Allah mengatakan, tahan sebentar. Jangan engkau bersukaria wahai iblis. Silakan kau goda seluruh umat manusia, tetapi nanti suatu ketika manusia itu sadar bersalah lalu meminta ampun, pasti ku ampuni semuanya. Longo lah, kerja bakti sama kalian mah. Disitulah makanya iblis merubah strategi bahwa ke depan tidak akan selesai ketika manusia itu mau diajak berdosa. Belum selesai. Tetapi akan langsung diulang-ulang sehingga dia menjadi doyan melakukan maksiat. Kalau orang sudah maksiat itu sudah S1, strata 1. Kalau sudah 2 doyan maksiat, itu langsung dikeluarkan sertifikat namanya Jami'ah Syaitaniyah. Universitas Setan strata 2. Dengan pangkat doyan maksiat. Sudah selesai? Belum. Karena itu belum masuk dalam strategi setan. Lalu akhirnya kalau sudah doyan maksiat akan diklat, akan dididik lagi menjadi kader-kader tangguh bagi setan, yaitu sampai dia tidak merasakan lagi berdosa.
Kalau orang sudah tidak merasa berdosa atas segala perbuatannya itu, maka dia mendapat ijazah dari setan strata 3, doktor. Dari mana? Jami'ah Syaitaniyah. Di mana markasnya? Di atas ubun-ubunmu itu. Sudah cukup? Belum. Ini sudah berhasil. Kalau orang sudah tidak merasa berdosa, setan berarti sudah berhasil. Karena ketika orang itu masih merasa bersalah dan minta ampun, maka setan kerja keras yang malam sama dengan melukis di atas air, percuma. Semuanya akan diampuni oleh Allah. Maka ketika orang tidak merasa berdosa, setan berhasil di sini. Jadi strata berapa tadi itu? Strata 3. Nah, kalau sudah strata 3, di perguruan kita hanya strata 3, di perguruan setan ada strata 4. Nanti disekolahkan lagi sampai dia cerdas, lalu langsung diadakan upacara persekutuan. Jadi bahwa dia dan setan sudah menyatu. Jadi walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwwas syayatinil insi wal jinni. Kami ciptakan setiap nabi musuh-musuhnya yang terdiri dari setan-setan jin dan setan-setan manusia. Jadi setan dan manusia menyatu. Kalau dilihat begini namanya manusia setan, kalau dibalik namanya setan manusia. Itu S berapa tuh? S4. Setelah dia dinobatkan sebagai setan, lalu ada serah terima jabatan alih fungsi. Di situ setan sudah sebagai komandan besar dan manusia setan itulah yang bekerja melaksanakan segala perintah setan. Manusia sudah setan, nah kalau dia sudah siap menjadi agen setan itu sudah S5. Itulah makanya kita melihat di sini kalau manusia sudah bersekutu dengan setan dan sudah alih tugas dengan setan, maka dia sudah betul-betul setan. Tugasnya mengajak-ngajak orang untuk maksiat. Kalau yang menggoda setan berbentuk manusia lebih efektif dan lebih efisien daripada setan yang menggoda. Setan menggoda cukup dengan bisikan-bisikan di hati kita. Tapi kalau setannya berbentuk manusia, ngajak main judi, alasan nggak ada duit, dipinjemi. Ngadak ngaju jago nggak punya, dipinjemin jago. Mana ada setan punya duit? Manusia setan yang punya duit minjemin. Apalagi setannya sudah rambutnya dicat merah. Rambutnya abang, roke cingkrang, kelambine blinganggo, si rasu ngomong. Saya juga sering hampir-hampir tergoda. Iya, ketika saya mau ceramah di Jakarta. Tadinya mah dijamin uang suruh nginep di Jakarta. Saya bilang udah nggak usah nginep lagi deh, uang hotelnya aja sini dah gitu. Berangkat jam 12 dari rumah, kira-kira pagi sampai Jakarta, langsung acara ceramah dan pulang. Itu jam 1:30 pas di Legok. Tahu Legok? Bongas loh, banyak kempes. Sedang membuka ban, ganti ban serep, tiba-tiba ada setan manusia. Rambutnya merah, kayak mau bocah anyaran gini. Sekitar 17 aja lah.
menyapa saya, lagi apa Kang? Bari nyenggolakan susu nih. Nyal. Setan malangka susu nih, Bo. Lagi buka ganti ban senok, bokat ganti oli yang jero. Ini terjadi bagi seorang anak manusia. Saya juga anak manusia juga kok. Iya, berdebar-debar juga. Lihat paha yang mulus seperti itu. Ya sekitar umur 16-an tahunan lah. Ngopiak belikin gitu. Telinga anak wong kenal tak beli. Disitulah Allah membantu saya, mengirimkan para malaikatnya, bahwa artinya karena saya masih sering sholat, maka sholat itu mencegah kejahatan. Datanglah malaikat, inna sholata tanha anil fahsyai munkar, sehingga dengan sholat yang kita tiap hari itu masih nyambung, sekalipun keratak-kertak tapi masih nyambung, masih ada hotline. Kata malaikatnya, kamu nih kiai, jangan mengkhianati umatmu. Kata saya tanya, kader langka wong ora. Jangan coba-coba sekarang lagi menjalar penyakit AIDS. Kata setannya, pakai kondom aja sih. Kata malaikatnya lagi, kondom sekarang banyak yang bocor bong. Kata saya, ya didobel baik sih. Cari malaikatnya apa yang nake. Di sini terjadi pertarungan yang sengit di dalam diri seorang manusia antara ingin berbuat jahat dan bisikan kemalaikatan di dalam diri kita. Di sini orang, kalau bapak-bapak, ibu-ibu dalam pertarungan kadang-kadang menang, kadang kalah, menang lagi, kalah lagi, sudah bagus masih manusia utuh. Kalau sudah menang sekali, kalah dua kali, harus hati-hati, lampu kuning. Kalau sudah sekali menang, kalahnya 5 kali, menang, kalah. Menang maning, kalah, sudah lampu merah, hati-hati. Nah, ketika dalam pertempuran kita ini sudah kalah, kaya tidak kuat menahan dorongan nafsu ini, jangan malu, jangan segan, segeralah panggil nama Tuhanmu. Ya Allah, tolonglah hambamu ini. Oke, musik saja dulu. Ya, terima kasih. Nafsu ini jangan malu, jangan segan, segeralah panggil nama Tuhanmu. Ya Allah, tolonglah hambamu ini. Oke, musik saja dulu. Ya, terima kasih. Mandala bayan anak udah
sakraka mami sing ning Rinaju Pusaranira
Lanjut. Selanjutnya iblis memasukkan orang-orang yang sudah menjadi agen, yang sudah menyatu dan sudah melakukan tugas, nanti diseleksi yang pinter-pinter, yang kaya-kaya, yang kuat-kuat, terus didorong kira-kira mempunyai kekuasaan di dunia ini. Nah, kalau manusia setan itu sudah punya kekuasaan di dunia ini, maka cara memurtadkan orang tidak perlu dengan menggoda lagi, bisa dipaksa dengan keputusan-keputusannya. Paham? Itulah lebih berbahaya lagi. Jadi ada beberapa strategi-strategi setan dilakukan, terutama orang-orang yang diduga sudah dekat dengan Allah, yang sudah dipanggil ustadz, dipanggil kiai. Setan juga tidak akan menggoda untuk mengajak ngadu jago. Tidak mungkin mengajak untuk main judi. Setan juga paham. Setan paham bahwa orang-orang yang sudah sekelas ini tidak mungkin mau diajak berbuat maksiat. Tetapi terjadilah manipulasi setan, malah disuruhnya untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang palsu. Kelihatannya baik. Nah, di sini Allah memperingatkan kepada mereka yang sehari-hari merusak. Ketika ditegur, mereka mengatakan, kami tidak merusak, tapi kami membangun. Sesungguhnya mereka itu merusak, hanya saja mereka tidak sadar. Ini adalah tipe orang yang punya potensi besar, sudah menjadi stakeholder, menjadi leader masyarakatnya. Dia melakukan perusakan, tetapi dia tidak sadar dikiranya semuanya berbuat baik. Diajaknya apa? Bukan suruh melacur, bukan suruh main judi, diajaknya suruh bikin masjid. Coba, makanya hati-hati bahwa tidak setiap bisikan kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa datang juga dari setan. Bagaimana asalnya? Gara-gara dipecat ketua DKM-nya. Mana ketua DKM-nya? Mana DKM-nya? Oh, awas jatuh nggak pakai dipecat. Karena dia dipecat, alasannya gimana? Karena giginya udah ompong, sehingga ketika ngimami baca Fatihahnya wala bolin gitu. Jadi ini masalah Pak DKM udah ganti aja lah jadi ketua DKM-nya, imam masjidnya serahkan anak muda. Dia keberatan. Akhirnya diadakan pemilihan, begitu voting dia kalah. Yang menang anak muda tamatan IAIN, masih umur 25 tahun, ngecek si rakyat. Di situ setan datang di malam harinya, mengetuk kepalanya. Masa iya kamu ulama besar kalah dengan anak muda umur 25 tahun? Buktikan kehebatanmu. Dulu kamu bikin masjid itu kamu yang nyumbang 50%. Kamu habiskan 500 juta bangun itu. Sekarang kamu pecat, dihinakan seperti itu. Bikin masjid lagi. Akhirnya dia bikin masjid lagi. Di mana bikinnya? Disitulah. Karena begitu setan menggoda, dia respon, dia bernegosiasi, dia kompromi dengan setan. Akhirnya bikin masjid lagi di seberang jalan berhadap-hadapan. Mikrofonnya dicorongkan ke masjid seberang. Lalu khutbahnya saling bid'ah membid'ahkan. Akhirnya di seberang sana dijaga dengan bawa gula batu sama teh. Sembayang ningkene banyak gula batu nih. Yang sebelah sana bawa kaos ya. Di sini sholatnya. Di situ apa yang terjadi? Memecah belah umat. Itu sukses besar bagi setan.
Kalau menggoda seorang saja hanya satu orang yang terjerumus. Tapi ketika yang tergoda adalah tokoh masyarakat, memecah belah umat, korbannya sangat banyak sekali. Ini banyak ngomong, banyak segala macam. Akhirnya menyebar hoax juga ya Pak ya. Hoax juga. Nah, nanti dengan provokasinya, dengan hoaxnya itu, nanti di hari akhirat dia dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah dengan para pembunuh-pembunuh sadis, dengan para algojo. Lalu dia protes, ya Tuhan, kenapa aku dihukum bersama penjahat pembunuh ini? Aku bukan pembunuh. Betul kata malaikatnya, aku belum pernah membunuh satu orang pun di dunia. Kenapa aku bersama para pembunuh? Akhirnya Pak, iya betul, saudara tidak pernah membunuh orang. Tetapi gara-gara mulutmu itu banyak orang mati keluar dari mulutmu itu. Itulah mananya al-fitnatu asyaddu minal qatli. Provokasi lebih jahat daripada pembunuhan. Paham? Fitnah itu bukan fitnah nuduh orang nyolong ayam begitu. Bukan, fitnah itu artinya menyebar hoax yang menimbulkan perpecahan antara umat. Ini luar biasa. Serta kesehatan sangat-sangat luar biasa sekali. Makanya jangan menganggap ringan. Jadi makanya kita harus tahu bagaimana potensi setan itu menggoda kita. Bahwa nanti pada akhirnya yang menjadi masalah adalah dengan mencoba memasukkan sifat sombong ke dalam diri kita, karena orang sombong itu paling mudah digoda oleh setan. Passwordnya untuk menuju ini, karena orang sombong itu mudah marah. Orang kalau sudah marah itu berarti membuka pintu gerbang setan untuk masuk kembali kepada dirinya. Kita ngusir setan bertahun-tahun dengan zikiran, dengan sholat tengah malam. Sudah setan di luar ngasih dimuter-muter aja. Begitu kita marah dia masuk lagi. Dulu pernah orang bersodakoh juga ke mesin. Tetapi dia sodakohnya itu sodakoh sirri. Ditransfer saja uangnya 500 juta kepada satu masjid. Pengirimnya dari hamba Allah. Oke, tertutup sudah. Ini sudah 20 tahun yang lalu sedekah sirri. Sudah disimpan oleh Allah. Ini setan masih mengintai kapan kira-kira amalnya gagal lagi. Itu yang jadi persoalan. Nah, dipola, suatu hari orang itu mengusulkan kepada DKM, Pak DKM, tolong ini WC jangan nempel dengan main building, jangan nempel dengan bangunan utama karena airnya masuk, baunya juga masuk. Cobalah bikin agak jauh, kira-kira jauh baunya dari masjid itu. Si panitia ini ngomongnya asal keluar aja, bacotnya baik, duitnya penting menek. Koplok sih. Kelingan beli 500 juta siapa sing reang kan ke koplok. Gugur. Bayangkan kebaikan-kebaikan yatba'uha adza. Kalau setelah kita berbuat baik, kalau kita marah-marah menyakiti orang lain, itu sama dengan debu di atas batu yang licin. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Akan hilang debunya itu, klimis maning, tidak ada bekasnya sama sekali. Ini jadi artinya kita jangan terburu-buru menghayal masuk surga. Bisa saja kita tertipu oleh setan, ternyata amal kita semuanya gagal. Saya mau nanya lagi, ibu-ibu, bapak-bapak, pernah nggak berbuat baik kepada orang? Nah, setiap kebaikan yang masih engkau ingat-ingat sebagai pertanda bahwa amalmu belum diterima oleh Allah. Karena berpotensi akan menyakiti hati orang. Itu yang jadi persoalannya.
Nah ini banyak sekali di dunia orang menghayal surga karena selama di dunia merasanya berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Ternyata di akhirat bukunya semuanya tinta merah semua tulisannya. Ini sebelum kita nanti meninggal dunia melihat kekecewaan macam itu perlu diingatkan lagi. Allah mengatakan, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Perlukah engkau ku beritahu tentang orang-orang yang amalnya rugi? Pengen tahu nggak? Yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang tersesat ketika di dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tetapi mereka menduga dikiranya selama di dunia selalu berbuat baik saja. Ternyata masuk akhirat dicatatnya semuanya kejahatan semua. Hati-hati. Ini rawan sekali. Jadi jangan dulu menghayal pengen masuk surga. Sebaik kita koreksi lagi, apakah kita betul-betul kebaikan ini tulus dari hati yang murni ataukah itu karena rekayasa setan saja. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Amal kita dihias-hias oleh setan, dikiranya baik saja. Dia di dunia merasa banyak berbuat baik, banyak sodakoh. Dia punya buku harian dicatat semua kebaikannya tuh. Sodakoh masjid sekian, yatim sekian, terus sampai berjilid-jilid kebaikannya tuh. Tetapi begitu di akhirat dibuka kitabnya tidak ada bab sodakohnya. Yang ada adalah kejahatan. Di situ dia protes kepada Tuhan, ya Tuhan, kenapa sodakohku kau tulis semua sebagai kejahatan semuanya? Alasannya apa? Saya kan sodakoh, ngasih anak yatim, orang jompo, nyumbang masjid, madrasah, masa kejahatan? Betul, semua yang kau lakukan adalah kejahatan. Kenapa? Semua kebaikanmu itu adalah ranjau-ranjau yang kau sebar di tengah masyarakat untuk memperbudak mereka supaya nurut kabeh ning sira barangnya. Paham? Itu yang jadi persoalannya. Sudah sholatnya 17 waktu, ditambahlah qobliyah dan ba'diyah, ditambah sholat tahajud, ditambah sholat duha. Ya, semua orang ngacung jempol ahli sholat. Ternyata begitu mati dibukanya tidak ada bab sujudnya, adanya bab meleding kabeh gini. Kita akan tertipu di sini. Makanya jangan anggap bahwa surga begitu mudah kau masuki. Banyak ranjau-ranjau setan. Kenapa? Ya ini saya sujud kok meleding. Ya apa sih bedanya sujud dengan meleding? Ibu-ibu sekalian, kalau saya ada di hadapanmu, aku akan mengatakan aku melihatmu sedang bersujud, betul? Tetapi ketika kau letakkan di belakangmu, maka aku akan mengatakan aku melihat kamu sedang. Oke, sekarang saya nanya, Tuhanmu ditaruh di depanmu atau di belakang kamu? Nah ini persoalan. Kita kalau kebelet utang, rumah mau disita oleh bank, apa yang terpikir? Ponakan yang punya perusahaan dihubungi, tolong bisa nggak minjeman uang? Saben baik. Paman yang jadi jenderal, tolong mang bantu saya, saben baik. Mertua di Surabaya yang punya pabrik, saben baik. Setelah semuanya menolak tidak bisa membantu, baru terakhir meminta kepada Allah. Puasa ning makame Sunan Gunung. Nah, sehari-hari sholat lagi, sembahyang lagi, baca Quran lagi, puasa lagi, baca Quran lagi, nangis lagi. Ternyata utangnya 4 miliar. Berarti di sini Allah hanya sebagai cadangan saja. Kalau sudah semuanya menolak, baru terakhir kepada Allah. Berarti Allah ditaruh di nomor taid.
Sebelum kita lanjutkan dengan mendengarkan musik, season kali ini kita berikan kesempatan yang barangkali ingin bertanya sesuatu. Baik dengan kegiatan malam hari ini ataupun tahasus berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ya, Buya. ya. Kami persilakan. Nanti nanti terakhir saya ingin mempersembahkan karya saya Sajak Cinta. Terakhir nanti saya bacakan. Ya, mana sajaknya? Momentum luar biasa. Monggo kami persilakan baik dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang barangkali ingin mengutarakan pertanyaan-pertanyaan, kami persilakan. Monggo. Boleh unjuk tangan. Ya, yang di belakang silakan. Aan, maju ke sini, Aan. Kasih mic. Panitia, mohon mikrofonnya satu lagi untuk penanya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya ingin tanyakan sama Bu ya. Di depan, Bu ya. Ada yang ingin saya tanyakan tentang bagaimana pandangan Buya atau pandangan tentang Islam tentang orang yang melakukan sedekah bumi atau mau panen gitu Bu ya. Seharusnya melakukan apa? Ya maksudnya saat mau panen gitu kan biasanya kan ada untuk katanya adatnya gitu. Ada yang ngasih contoh makanan atau apa gitu sebelum mau panen gitu. Itu pandangan Buya seperti apa? Sudah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu ya. Langsung saja Pak Jaya. Begini saya paham dan saya sendiri sering mendengarkan mapag-sri, musyrik, bid'ah. Saya bilang atas dasar apa Anda itu mengatakan orang mapag-sri itu musyrik? Itu kan berarti mensekutukan Tuhan. Di mana mensekutukannya, Bung? Jangan sembarangan, ini budaya kita. Ini bukan agama, ini budaya. Oke. Lalu kalau Anda tidak percaya, yuk kita temui para petani yang mapag-sri. Saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Dewi Sri itu rambutnya keriting apa lurus? Tertawa kan? Bos saya putih tak ireng gedang percaya. Kan mah sedih astati kan kak. Oke. Saya nanya lagi. Yang menurunkan hujan dari langit Tuhan apa Dewi Sri? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Pertanyaan Tuhan. Begitu jawabannya Allah, selesai. Siapa yang menumbuhkan padi? Jawab ibu-ibu. Atau Dewi Sri Allah. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Terjawab sudah Allah. Artinya bahwa siapa yang musyrik? Yang mereka yakin Allah yang menumbuhkan kok. Allah yang menurunkan hujan kok. Lalu urusannya apa? Nah itu adalah bukan pemujaan Dewi Sri. Itu namanya pesta rakyat. Masa rakyat nggak boleh hiburan, ngaco kamu mah. Oke, makasih. Cik. Ya. Oke, ya. Mudah-mudahan jawabannya bisa menjadi PR lagi untuk terus berpikir afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Oke, yang lainnya barangkali ada yang mau, ya silakan yang di belakang. Silakan maju atau mikrofonnya panitia silakan dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, pangapurane kula nyuwun pencerahane
Sebab kula sulit membedakan ya Buya antara perintah hati, kemaksiatan hati atau ranjau-ranjau iblis. Ketika saya lagi naik kendaraan motor, di situ ada seorang orang tua. Kemudian dari perintah hati, kasihkan uang 5.000, sedangkan saya di kantong ini ada 5.000 Buya. Dan kemudian saya ini bingung Buya, ini memang perintah dari hati nurani saya, apakah ini tipu daya jeratnya iblis ataukah dari nafsu pribadi saya bingung Buya. Jadi saya mohon pencerahannya, ciri-ciri tentang petunjuk Allah itu yang bagaimana. Terima kasih Buya. Apabila Anda bisa melihat dengan hatimu, percayalah hatimu tidak akan pernah berbohong. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Tetapi di sini persoalannya, kadang-kadang orang seperti itu memberikan uang semuanya kepada orang lain sehingga anak istrinya nggak makan, lalu pakai standar syariat. Malah saya sering mendengar itu haram, tidak boleh menelantarkan anak dan istri menolong orang lain, itu standar syariat. Oke, saya tidak mau berurusan dengan putusan syariat, sebab saya juga tetap sehari-hari menggunakan syariat juga. Akan tetapi ketika Anda menyerahkan uang 5.000 seluruhnya sehingga anak istri di rumah nanya, Pak uangnya mana? Habis buat orang semuanya. Marah nggak anak istrinya? Oke, marah. Jadi hukumnya gimana menelantarkan anak istri itu? Tetapi di dalam Al-Quran Allah menyanjung mereka. Bal yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Lebih mengutamakan orang lain, membahagiakan orang lain sekalipun dia akhirnya jatuh miskin. Dari mana logika bisa dibenarkan? Begini saudara-saudara sekalian, kita ini negara Indonesia, bangsa yang baru muncul di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, kita bisa menikmati punya negara yang merdeka, punya kedaulatan, punya martabat di dunia ini. Ini adalah jasa mereka yang mengorbankan segala-galanya. Anaknya jadi yatim piatu, istrinya jadi janda. Mereka korbankan bukan hartanya, nyawanya mereka berikan untuk kita semuanya. Hebat nggak? Nanti dulu urusannya nih. Gitu. Tanpa mereka yang berjasa seperti itu, belum tentu Anda bisa menikmati kehidupan sebagai bangsa Indonesia yang merdeka ini. Hartanya, nyawanya. Nah kalau dia mati, istrinya jadi apa? Anaknya jadi yatim. Mau disalahkan juga. Kalau mereka disalahkan, ya sudah, jangan merdeka lagi. Makasih. Dua pertanyaan sudah diutarakan. Barangkali yang dari atas, dari teman-teman Kanjeng Sunan, barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaannya, kami persilakan. Monggo. Sementara kosong, berarti mau main musik lagi. Buya, pengen dikasih musik dulu, boleh, monggo. Oh ada, monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin wabarakatuh. sepele ya Buya, tapi ini sangat bergejolak. Ketika disampaikan tadi oleh Buya tentang kesombongan yang diartikan sangat luar biasa dampaknya. Pertanyaannya, Allah menciptakan sifat sombong tersebut, apakah ada fungsi yang secara positif untuk kita di saat apa? Dipergunakan seperti apa, misal seperti saya misal sebagai vokal terkadang merasa saya paling hebat, saya paling luar biasa, terkadang ada seperti itu.
Nah, posisi sifat sombong yang bagaimana yang sekiranya memiliki nilai positif untuk teman-teman seperti kita di sini, biar kita tidak mendapatkan dosa ataupun sebuah kejelekan. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak melihat di dalam sifat kesombongan ada manfaat apapun. Allah menyuruh kita bermoral dengan sifat-sifat Tuhan. Takhallaqu bi khuluqillah. Silakan, Allah kasih sayang, kita kasih sayang. Allah Maha Pengampun, kita juga memaafkan. Tetapi satu yang terlarang, jangan pernah sombong, karena sombong hanya dimonopoli oleh Allah saja. Tetapi kita ketahui bahwa nanti nafsu itu bukan ditumpas, dibunuh, bukan, tetapi dimanage, dikendalikan persoalannya. Jadi artinya begini, orang yang begini, ibu-ibu, bapak-bapak kepengen jadi orang bener enggak? Saya pesan wanti-wanti, kalau benar pengen jadi orang benar, jangan pernah ngerasa benar. Sebab orang yang sudah ngerasa benar itu berarti sudah tidak benar. Orang yang benar itu orang yang tidak pernah merasa benar. Nabi Muhammad itu orang yang dijamin benar oleh Allah, tapi yang bersangkutan tidak pernah merasa benar. Mana buktinya? Nabi bilang, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, karena aku sendiri sehari bertobatnya 100 kali. Orang yang tidak pernah melakukan kejahatan, dia bertobat 100 kali karena dia tidak merasa benar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang akrab dengan dosa-dosa, ya sama, saya juga sama, 11-12 juga. Berapa kali bertobatnya sehari? Itu kan. Lalu yang jadi pertanyaan, apa dosa Nabi ini sampai bertobat 100 kali? Tentu kita tidak terpikir dosa apanya. Mencuri tidak, membunuh tidak, mabuk tidak. Begini persoalannya. Suatu hari ada orang buta datang menghadap kepada Nabi. Dia mungkin di hatinya agak kurang setuju karena sedang rapat dengan orang-orang besar mengatur strategi perjuangan. Orang buta kan hanya ngobrol nganggur. Akhirnya Nabi cemberut mukanya dan berpaling muka. Allah langsung menegur Kanjeng Nabi, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Kenapa engkau cemberut? Kenapa engkau berpaling? Apakah hanya karena kedatangan orang buta? 3 hari 3 malam Nabi menangis menyesal karena cemberut dan berpaling muka terhadap orang buta. Pertanyaan saya, orang buta dicemberuti tersinggung nggak, Bu? Wong picek diplengosi nyewet beli. Apa sebabnya? Artinya standar dosa bagi kita, karena kita orang kasar, harus tersinggung dulu. Nabi tidak usah tersinggung, asal dia merasa kurang hormat saja kepada orang, itu sudah cukup menjadi dosa bagi dia. Itulah kelembutan kita. Jadi itulah makanya dengan kita bercermin kepada Nabi, maka saya juga harus mempunyai perasaan yang halus juga dong. Ketika saya main ke rumah ketua DKM, ya, kemudian dia melihat jam tembok gitu, langsung saya pulang permisi. Ngapain? Jangan diusir dong. Betul nggak? Ya, ketika orang itu membuka pintunya kurang lebar juga harus tahu diri dong. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi semua gerak yang ada, semua harus kita rasakan semuanya. Dan ternyata terlalu banyak dosa-dosa kita.
begitu masih cantik saya lah daripada dia mah, itu sudah sombong juga. Nah itu jadi kalau orang benar tidak pernah ngerasa benar, apalagi kalau ngerasa paling benar sendiri. Kalau sudah ngerasa paling benar sendiri itu sudah 100% sama dengan kesombongan. Kenapa? Karena orang yang ngerasa paling benar itu terlalu mudah menyalahkan orang lain. Oke? Menyalahkannya dengan kasar lagi. Kita orang timur pakai bahasa yang halus dan santun. Iya, orang itu salah, tapi jangan dengan marah-marah dong. Ada orang seandainya naik satu tangga di masjid yang sebetulnya di tangga pertama sudah batas suci, menegur nggak? Tegur dong. Bilangnya apa? Pak, punten, sendalnya di bawah. Kan begitu. Itu juga saya rasa dia cukup tersinggung kok. Apalagi kita menegurnya, biadab kamu, kurang ajar kamu, kenapa sandal naik ke atas, koplok kamu. Ini banyak orang menegur orang secara begitu. Ini nggak etis sama sekali. Saya menegur orang yang seletingnya terbuka. Coba meriang dikit gitu. Pribe ngalok gini. Akhirnya bisik-bisik, Pak, punten. Itu saya. Oh, ya makasih. Bayangkan, ini menegur orang nggak punten, langsung kafir, musyrik, melotot-melotot gimana lagi? Ini orang mana ini? Duduk bulak duduk gitu. Nah itulah makanya orang sombong itu dari mukanya lagi nyebelin mukanya orang sombong itu, nggak simpatik, betul nggak? Iya, dan kita merasa tersinggung kita orang sombong. Nah orang yang sombong ini siapa? Orang yang punya kelebihan. Makanya cuan hati-hati, begitu diberi kelebihan akan memunculkan rasa sombong. Orang cantik sombong gak? Menghina, dikasih surat cinta sama teman sekolahnya, toh dia tuh beli ngacak sih dong. Bayangkan merasa dia paling cantik, betul gak? Orang kaya berpotensi untuk sombong. Orang pinter mana yang lebih permanen? Orang cantik sombong betul, tapi masih ada kesadaran kapan-kapan kecantikanmu akan habis. Ora, iya. Pipi melodro, lambe tuan, kopek bisa disampir akan pundak. Yang paling permanen itu orang kaya juga sama, kapan-kapan bisa jatuh miskin. Tapi yang lebih permanen ternyata orang pintar. Itulah Allah mengatakan wa 'allamal insana ma lam ya'lam, setelah dia pintar kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Makasih, langsung.
Lanjut. Ini sajak saya persembahkan untuk masyarakat Bulak. Judulnya Anugerah. Tetapi sebelum ini saya kasih pendahuluan dulu, jangan salah paham. Ini bukan curhatan saya. Ini lakonnya namanya Aku. Dia bercerita sendiri, saya hanya sebagai juru tulis saja. Ini bentuk sastra dengan pola seperti autobiografi. Jadi jangan kira itu keluhan saya. Anugerah. Tuhan memberi dua bola mata yang sama, tetapi ternyata kemampuan memandangnya berbeda. Termasuk cara memandangnya juga berbeda. Paling tidak nyaman kita berkawan dengan orang yang bertemperamental, tidak nyaman ketika kita berkawan dengan orang yang temperamental. Kalau jiwanya sedang nyaman, kita diperlakukan dengan santun dan baik. Tetapi ketika sedang rawan, kita diperlakukan dengan kasar. Itulah sebabnya aku tidak nyaman bergaul dengan teman-temanmu. Aku hanya nyaman ketika bergaul dengan dirimu saja. Untuk itu aku tidak pernah berharap ada orang yang mau memandang diriku dari sudut pandang yang aku harapkan. Dan juga aku tidak pernah berharap ada orang yang mau memperlakukan diriku seperti itu. Yang aku inginkan itu sangat sulit terjadi. Oleh karena itu, apabila engkau ingin hidupmu selalu dalam keadaan yang menyenangkan, jangan pernah banyak berharap dari orang lain. Lebih baik engkau perlakukan saja dirimu dengan baik dan selalu tersenyum kepada siapapun. Karena dengan senyuman membuat paras wajahmu semakin cantik dan jiwamu semakin sehat. Tersenyum dalam agama sebagai kebaikan yang sama dengan sedekah. Tersenyum membuat jiwamu bahagia dan terhadap orang-orang di sekitarmu membuat mereka merasa nyaman. Untuk tersenyum tidak memerlukan biaya yang mahal. Bahkan tidak perlu biaya sedikit pun, tetapi manfaat dari senyuman sangat luar biasa. Dengan ungkapan yang lebih jelas lagi, supaya engkau dapat meresapinya, jangan pernah engkau merendahkan martabat dirimu gara-gara salah ucap, terpeleset mengatakan sesuatu sampai lidahmu terkilir, sehingga orang lain memandangmu rendah. Kemudian jangan terlalu materialistis, semua dihitung berdasarkan uang. Perlu engkau ketahui, nanti manusia tidak selalu stabil. Terkadang hari ini mereka menyukai dirimu, lalu besok harinya mereka tidak suka hati kepadamu. Terutama sekali, jangan pernah engkau berdusta kepada orang yang telah memberikan kepercayaan terhadap dirimu. Sebaliknya, jangan pernah engkau percayai orang yang pernah mengkhianati dirimu.
silakan engkau menari sesuka-suka dirimu, tetapi harus selalu sesuai dengan irama. Banyak orang yang berusaha ingin membuktikan dirinya sebagai orang yang paling baik, sama dengan menari tidak mengikuti irama, sehingga secara tidak sadar orang itu telah melakukan kekonyolan atas dirinya sendiri. Jangan salah pilih, wahai kekasihku. Di dalam dunia ini hanya kebahagiaan yang harus engkau cari, bukan uang. Banyak orang membelanjakan hartanya untuk mencari kebahagiaan. Tidak ada orang yang membelanjakan kebahagiaan untuk membeli uang. Setiap kali ada orang bertanya, "Apa kabar?" Ku jawab selalu, "Baik-baik saja." Jawaban seperti itu seringkali bohong, tetapi cara seperti itu yang paling aku sukai. Sehingga seringkali ketika aku berjuang dengan keras untuk siap menanggung segala penderitaan dengan hati yang sabar, seringkali orang lain menduga aku ini sebagai orang yang tidak punya rasa. Aku sangat suka diduga seperti itu. Kebahagiaan jauh lebih berharga dari uang. Engkau bisa pinjam uang dari siapapun, tetapi engkau tidak mungkin mendapatkan orang yang bersedia meminjamkan kebahagiaannya kepadamu. Engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati selepas engkau berbuat baik kepada siapapun. Sebaiknya ketika engkau berbuat baik, lakukan saja dengan sembunyi-sembunyi. Nanti orang lain yang akan memamerkan kebaikanmu. Berbuat baiklah dengan suara redup. Nanti orang lain yang akan mengumandangkan dengan suara lantang. Selanjutnya, keberhasilan dan harta tidak akan pernah merubah orang, melainkan hanya dapat mengungkap siapa hakikat mereka sebenarnya. Orang yang berbuat karena didorong oleh percaya diri akan dapat terus berkembang. Tetapi apabila hanya didorong oleh rasa takut, maka selamanya tetap akan menjadi pengecut. Lebih baik berhati-hati ketika berbicara. Setiap kalimat yang telah meluncur dari mulutmu tidak mungkin dapat ditarik kembali. Dari situ ada dua akibat. Bisa saja dengan kata-katamu engkau dihormati orang, bisa saja dengan kata-katamu engkau dihinakan orang. Untuk itu, wahai kekasihku, berhati-hatilah ketika berbicara. Sebaiknya usahakan selalu berbicara dengan bahasa yang lembut dan santun. Apapun kesantunanmu, adapun kesantunanmu ketika berbicara, bibirmu yang selalu dihiasi dengan senyuman yang manis, sikap hormatmu kepada semua orang dengan tidak membedakan kelas-kelas masyarakat. Aku yakin bukan karena proses pendidikan formal, melainkan benar-benar anugerah dari Tuhan atas kebaikan hatimu. Ketika engkau merasakan sakit hati, tidak mungkin ada orang yang bersedia dengan sukarela menggantikan dirimu.
Oleh karena itu sangat penting sekali engkau merawat kenyamanan hatimu. Untuk itu carilah teman yang berhati baik sehingga engkau merasa nyaman. Terlebih lagi engkau akan merasakan kebahagiaan ketika orang yang dapat membuat hatimu nyaman selalu berada di sampingmu. Namun di sisi yang lain engkau juga harus berhati-hati. Jangan pernah engkau ceritakan rahasia air matamu kepada orang lain, sebab orang yang mengetahui rahasia itu dia akan mudah membuat dirimu menangis. Padahal aku bukan hanya pandai mengusap air matamu. Padahal aku bukan hanya pandai mengusap air matamu. Bahkan aku selalu berupaya bagaimana supaya engkau tidak menangis. Tetapi mengapa perkembangan cinta antara kita berjalan terlalu lambat? Sampai sekarang aku merasakan sikapmu masih biasa saja. Tidak mengapa wahai kekasihku, aku yakin pohon beringin itu pertumbuhannya sangat lambat tetapi umurnya sangat panjang. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan puisi yang sudah tadi disampaikan oleh Buya, ini menunjukkan bahwa kita sudah berada di penghujung acara. Namun kiranya agar acara ini mendapatkan keberkahan, kami mohon dengan segala hormat kepada yang terhormat Buya Syukur Yasin. Sebelum nanti kita masuk ke doa Buya, masih ada satu suguhan lagi sebagai tembang penutup dari Paguyuban Seni Khas Sholawat Kanjeng Sunan. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa kembali menciptakan momentum seperti ini. Amin. Amin. Kami persilakan kepada teman-teman Kanjeng Sunan. Kita bersolawat dari hadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu sholawat bersama pamungkas dari Kanjeng Sunan. Hanya mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau di akhir maksud nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghini al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأسغني الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayo semua ikutan. Muhammad wa asghini al-zalimin bil-zalimin
وأشغني الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan juga tamu undangan yang berbahagia, telah selesai sudah seluruh rangkaian acara pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hikmah daripada acara malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan saya menurut diri saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih semua, selamat malam. Ya lan watan, ya lan watan, ya lan watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal himan, idhadu anal watan. Ya lan watan, ya lan watan, ya lan watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal himan, idhadu anal watan. Indonesia biladi anta unwanul farhama kullu man yatika yawman salihan yalqa imama kullu man yatika yawman salihan yalqa imama. Busakah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku. Busakah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia
Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubbul waton